Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu topik yang dilupakan sebagian besar saudara kita yang Muslim maupun Kristen. Topik ini dilupakan sebagian besar Muslim karena terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka yang mencari-cari pembenaran tentang Muhammad dalam Alkitab. Belakangan ini, saya banyak melihat bagaimana para apologet Islam menggali-gali Alkitab untuk membenarkan Al-Quran mereka yang menuliskan bahwa Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Namun terkadang saya merasa aneh dengan logika mereka, karena apa yang mereka pikirkan itu terkadang out of the box. Maksudnya bukan out of the box yang berarti brilian atau inovasi, tapi keluar dari cara berpikir logika pada umumnya, alias out of the context. Misalnya, mereka mengatakan bahwa nubuatan Muhammad ada dalam ayat ini dan itu di Alkitab. Tapi mereka sendiri mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Jadi, secara logika harusnya membawa kita pada kesimpulan bahwa Muhammad adalah nabi palsu karena dinubuatkan dalam kitab palsu. Tapi mereka tidak akan mau menerima kesimpulan itu. Selain daripada itu, Muslim juga sering melontarkan tuduhan, cacian, dan hinaan terhadap iman Kristen kepada Yesus, yang sebenarnya kalau mereka mau belajar Al-Quran dengan baik, mereka akan paham bahwa tuduhan dan cacian serta hinaan mereka itu tidak berarti apa-apa bagi iman Kristen, malah akan memukul kepala mereka dan Al-Quran di atas punuk unta sendiri. Karena tuduhan, cacian, dan makian Muslim adalah senjata pembunuh bagi klaim argumentasi mereka sendiri. Misalnya, kami lebih Kristen dari orang Kristen karena kami mengikuti ajaran Yesus untuk disunat, tapi Kristen tidak. Mari kita bicara sejenak tentang Yesus dalam kekristenan dan Alkitab. Apa yang Alkitab dan Kristen yakini tentang Yesus? Yesus, dia dibaptis dan memerintahkan membaptis. Memerintahkan melakukan perjamuan kudus, dia disalibkan, mati, dan bangkit sesuai dengan pemberitaan Alkitab. Tapi Muslim mengatakan bahwa dasar Bani Kolor, penyembah manusia yang digantung di tiang jemuran, dan banyak hujatan yang mereka lontarkan untuk Yesus. Pertanyaan saya adalah, apakah Muslim dibaptis atau mereka membaptis? Apakah Muslim melakukan perjamuan kudus seperti yang Yesus lakukan dan yang seperti Yesus perintahkan? Bagaimana dengan Al-Quran yang menolak kisah penyalibannya? Bagaimana dengan hujatan Muslim terhadap dia? Apakah itu menunjukkan bahwa Muslim dan Al-Quran mengikuti dan melanjutkan ajaran Yesus? Sekarang kita akan lihat bagaimana Muslim akan membuktikan ini secara konsisten. Muslim selalu berdalih bahwa mereka menghormati Yesus, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa mereka tidak bersungguh-sungguh ketika mengatakan hal itu. Dengan kata lain, itu bentuk dari kemunafikan mereka. Muslim memiliki dalih seperti itu karena menurut mereka, Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Paling tidak, ada beberapa kriteria mereka untuk menyatakan hal itu. Misalnya, lahir tanpa hubungan suami istri. Ibunya bernama Maryam. Dapat membuat mujizat seperti menghidupkan sesuatu yang mati dan mujizat lainnya. Mungkin masih ada lagi, tapi kriteria ini paling menonjol bagi dalih Muslim untuk menyatakan bahwa Isa adalah Yesus. Kita akan buktikan sesuai apa yang tertulis dalam kitab masing-masing. Apakah benar Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama? Jika kita berbicara mengenai Yesus, maka kita harus berpatokan pada Alkitab. Sebaliknya, jika kita berbicara mengenai Isa, maka kita harus berpatokan pada Al-Quran. Hal yang pertama, nama ibu Yesus adalah Maria anak Yoakim, dan Maria tidak memiliki saudara laki-laki bernama Harun. Sedangkan Isa dalam Quran, nama ibunya adalah Maryam anak Imron, dan Maryam adalah saudari perempuan Harun. Ini adalah perbedaan pertama,
Sebagaimana kita tahu bahwa Maryam, saudari perempuan Harun dan Musa, dalam Alkitab tidak pernah memiliki anak bernama Isa. Dan jika Isa adalah Yesus, bagaimana mungkin Maryam, saudari Harun, anak Imron, hidup selama kira-kira 1400 sampai 1500 tahun untuk melahirkan Yesus? Harun dan Maria, ibu Yesus dalam Alkitab, memiliki jarak waktu kehidupan kira-kira 1400 atau 1500-an tahun. Jadi, Al-Quran dalam hal ini salah dalam mencatat tentang Maryam, saudari Harun sebagai ibu Yesus jika Yesus adalah Isa. Klaim ini pernah dibantah oleh channel apologet Muslim yang ingin menyamakan perkataan saudari Harun dengan perkataan Injil tentang Yesus anak Daud. Jadi mereka mengatakan bahwa saudari perempuan Harun adalah sebutan bagi keturunan Harun. Padahal kalau kita mau berlaku jujur, Al-Quran sendiri menyatakan bahwa mereka harus dipanggil dengan nama bapak mereka. Quran surah 33 ayat 5. Jadi ketika Maryam dalam Quran dipanggil dengan sebutan Maryam saudari Harun, dan Muslim menyatakan bahwa itu sebutan bagi Maryam keturunan Harun, maka Muslim sudah berlaku curang terhadap firman Allah sendiri dalam Al-Quran. Jadi kita harus sepakat untuk poin ini bahwa ibu Yesus berbeda dengan ibu Isa, menunjukkan dua pribadi yang berbeda. Hal yang kedua, Yesus dikandung tanpa ada hubungan suami istri, dan Isa pun demikian, dikandung tanpa ada hubungan suami istri. Jadi kita sepakat dengan kedua hal ini. Yang ketiga, Yesus lahir di Bethlehem dalam kandang domba, sedangkan Isa dalam Quran lahir di bawah pangkal pohon kurma. Kedua hal ini juga tidak sama, dan saya ingat salah satu channel apologet Muslim yaitu Lentera Rohani Channel yang menanggapi komentar Pak Pendeta Risuli Lubis yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa berbeda dari tempat kelahiran. Lentera Rohani Channel memaksakan bahwa hal ini harus sama dengan memberikan pemaksaan bahwa bisa saja kandang domba ada di bawah pohon kurma. Padahal Al-Quran tidak memberitahu pohon kurma itu ada di daerah mana. Ini adalah bentuk pemaksaan yang lahir dari hasil mencari pembenaran, bukan kebenaran. Yang keempat, saat Yesus lahir, gembala-gembala yang adalah kaum dari bangsa yang sama dengan Maria yaitu Yahudi datang untuk melihat Yesus. Sedangkan dalam Quran, saat Isa lahir, Maryam langsung membawa Isa kepada kaumnya dengan menggendongnya. Tentu hal ini juga berbeda. Yang kelima, saat lahir, Yesus sama seperti bayi pada umumnya yang tidak dapat berbicara. Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus pernah berbicara saat masih bayi. Tetapi dalam Al-Quran mencatat bahwa saat masih bayi, Isa telah berbicara. Ini juga berbeda dan tidak ada bukti atau saksi bahwa ada orang Yahudi yang pernah berbicara dengan bayi Yesus jika Yesus sama dengan Isa. Yang keenam, Yesus dalam kehidupannya tidak pernah menghidupkan seekor burung dari tanah liat. Sedangkan dalam Quran, Isa menghidupkan seekor burung dari tanah liat. Kutipan mengenai Isa menghidupkan seekor burung dari tanah liat ini kemungkinan besar diambil dari Injil palsu yaitu The Infancy Gospel of Thomas yang menuliskan, anak ini Yesus ketika berumur 5 tahun sedang bermain di tempat dangkal pada suatu sungai pegunungan, dan ia mengumpulkan air yang mengalir menjadi kolam-kolam dan segera membuatnya jernih, dan hanya dengan kata-kata ia membuat mereka menurut kepadanya. Dan setelah membuat sedikit tanah liat halus, ia membuat darinya 12 burung gereja. Dan tidak ada cerita ini dalam keempat Injil kanonik. Bahkan Injil kanonik menyatakan bahwa mujizat pertama Yesus adalah merubah air menjadi anggur pada perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa buku The Infancy Gospel of Thomas merupakan Injil palsu. Pasti banyak Muslim yang akan mengatakan bahwa Muhammad kan buta huruf. Jawabannya simpel, dia buta huruf tidak membuat dia menjadi tuli. Dan mengingat kembali bahwa pertukaran informasi pada zaman itu dilakukan dengan perdagangan. Yang ketujuh, Yesus disalibkan, mati, dan bangkit.
Sedangkan dalam catatan Al-Quran, dikatakan bahwa Isa tidak mati tetapi diangkat ke surga. Ini adalah perbedaan selanjutnya yang selalu dihindari Muslim, bukan untuk menghindari perbedaannya, tetapi untuk menghindari pertanyaan yang akan muncul, yaitu, siapa yang menggantikan Isa disalibkan? Karena melalui ayat ini membuktikan bahwa Isa bukanlah Yesus dan tidak ada studi kesarjanaan yang menyatakan Isa adalah pribadi sejarah seperti Yesus. Sebab hal-hal mengenai penyaliban ini disangkal oleh Quran tanpa bisa membuktikannya secara fakta historis. Sedangkan mengenai pribadi Yesus dicatat bukan hanya dalam Alkitab tetapi juga dalam catatan sejarawan. Salah satu contoh dikutip dari buku The Complete Works of Flavius Josephus oleh William Whiston halaman 583 yang menyatakan Josephus mengatakan bahwa Yesus muncul di hadapan pengikutnya hidup pada hari ketiga setelah penyalibannya. Jadi penyaliban Yesus adalah fakta sejarah. Bagaimana dengan Isa? Ya, Muslim hanya bisa membantu Al-Quran dengan tafsir menafsir raba-raba, alias tutup mata buka mata. Jawaban ada walaupun tidak pasti, tetapi tetap yakin dengan jawaban itu. Dari pemaparan ini, maka kita dapat menarik kesimpulannya seperti ini. Yang pertama, jika Muslim mengklaim Isa adalah Yesus, maka mereka harus bisa memberikan bukti-bukti atas keberatan kekristenan tentang pribadi Isa, terutama bukti kelahiran dan bukti Isa diselamatkan dari penyaliban. Yang kedua, jika Muslim mengklaim bahwa Isa bukan Yesus, maka Muslim tetap harus bertanya pada diri sendiri dan keyakinan mereka secara kritis. Apakah Isa adalah pribadi nyata ataukah pribadi imajinasi dari Muhammad? Apakah mereka sudah tertipu oleh kitab yang katanya berasal dari Allah dan diberi nama Al-Quran ini? Dua kesimpulan logis ini tidak dapat dibantah dan bahkan tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran benar tentang kehidupan Isa. Muslim akan bertanya, apakah penting membuktikan Isa adalah pribadi nyata atau tidak kepada Kristen? Jawabannya adalah, tanyakan pada ustadz-ustadz yang dalam kegoblokannya senang mengomentari Yesus dan Alkitab sambil memuji diri sendiri bahwa mereka melakukan ajaran Yesus, namun di samping itu juga mereka suka menghujat Yesus. Tanyakan hal itu kepada mereka. Jadi bagi saudaraku Muslim, Al-Quran tidak hanya menulis tentang Muhammad yang dengan perasaan tidak tahu malu selalu kalian paksakan untuk nubuatannya harus ada di dalam Alkitab. Tetapi Al-Quran juga menuliskan tentang Isa yang harus kalian buktikan bahwa dia adalah pribadi nyata, bukan dongeng karya Muhammad. Dongeng kancil mencuri ketimun juga nyata bila tidak dipermasalahkan fakta sejarahnya dan sedikit dibumbuhi dengan kalimat, inilah firman Allah dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya.